Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah ahmaduhu ala ni'amihil jammah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasama biha khairu ismah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa awdaha lana kullal umuril muhimmah fa addal amanata wa nasahal ummah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah amma ba'du faya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azim al-qail fi kitabihil karim walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang memberi banyak nikmat kepada kita, yang memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya dengan cara bertakwa. Salawat dan salam semoga sampai ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 120. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Profesor Dr. Ahmad Hasan Subhi, cetakan Kairo, di situ dijelaskan, datanglah di suatu hari para pembesar orang-orang Yahudi Madinah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka berkata, "Hai Muhammad, kami akan ajukan beberapa pertanyaan dan tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut kecuali dia adalah seorang nabi." Nabi Muhammad segera mempersilahkan pembesar orang-orang Yahudi tersebut seraya berkata, "Silahkan, kalian mau tanya tentang apa? Jika aku mampu menjawabnya, maka kalian harus berjanji untuk mengikutiku dan masuk agamaku, agama Islam." Para pembesar orang-orang Yahudi itu pun sepakat. Mereka berkata, "Hai Muhammad, kami akan ajukan 4 pertanyaan kepadamu. Pertanyaan yang pertama, makanan apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri? Harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum kitab Taurat diturunkan. Nabi Muhammad segera menjawab pertanyaan tersebut. Tahukah kalian ketika Nabi Yakub
sedang sakit keras dalam waktu yang sangat lama, maka ia bernazar, jika Allah memberikan kesembuhan, maka ia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling dia sukai. Sementara makanan dan minuman yang paling dia sukai adalah daging onta dan susu onta. Maaf, daging sapi dan susu sapi. Mereka orang-orang Yahudi berkata, "Kamu benar Muhammad." Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, bersaksilah untuk mereka orang-orang Yahudi ini." Pertanyaan yang kedua, Muhammad, berikan kabar kepada kami, apa itu alamat seorang telah diangkat menjadi nabi? Nabi Muhammad segera menjawab pertanyaan tersebut. Tahukah kalian apa itu alamat seorang nabi? Ketika matanya tertidur sedangkan hatinya tetap terjaga, itulah alamat orang telah diangkat menjadi seorang nabi. Mereka orang-orang Yahudi berkata, "Benar juga jawaban kamu Muhammad, kamu betul Muhammad." Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, bersaksilah untuk mereka orang-orang Yahudi ini." Pertanyaan yang ketiga, hai Muhammad, bagaimana air mani seorang laki-laki dan bagaimana pula air mani seorang perempuan, dan bagaimana ketika keduanya bersatu bisa menjadi seorang bayi laki-laki dan bisa pula menjadi seorang bayi perempuan? Nabi Muhammad pun menjawab, air mani seorang laki-laki sangat kental dan putih, sedangkan air mani seorang perempuan agak encer dan berwarna kekuning-kuningan. Dari keduanya yang lebih unggul, maka terjadilah seorang bayi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika air mani laki-laki lebih unggul dan mengalahkan air mani perempuan, maka akan lahirlah seorang anak laki-laki atas izin Allah. Dan sebaliknya, jika air mani perempuan lebih unggul dan mengalahkan air mani laki-laki, maka akan lahirlah seorang anak perempuan atas izin Allah. Mereka orang-orang Yahudi berkata lagi, yang ini kamu juga betul Muhammad. Nabi Muhammad berkata, ya Allah, bersaksilah kepada mereka orang-orang Yahudi. Saya pernah membaca sebuah kitab. Barang siapa yang menginginkan dikaruniai anak laki-laki, hendaknya dia melakukan hubungan dengan istrinya dalam keadaan berdiri, sambil mengangkat satu kakinya yang kanan. Maka atas izin Allah akan lahirlah seorang anak laki-laki. Teori ini telah banyak dicoba oleh banyak ulama di zaman dahulu, dan Maha Suci Allah telah memberinya anak laki-laki. Dan saya sendiri belum pernah mempraktikkan teori ini, karena ketika membaca kitab tersebut anak saya sudah 4, sudah ada laki-laki juga perempuan. Jadi silahkan dicoba. Subhanallah. Pertanyaan yang keempat yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengarlah Muhammad, berilah kabar kepada kami tentang akan datangnya seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang telah dijelaskan di dalam kitab Taurat, dan siapa pula walinya. Dan di dalam pertanyaan kami yang keempat ini pula, kami akan putuskan
untuk mengikutimu atau bahkan berpisah denganmu. Nabi Muhammad menjawab lagi sesuai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang nabi tidak akan berucap kecuali yang diucapkan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketahuilah para pembesar Yahudi, sesungguhnya waliku, teman baikku, yang menolongku, yang mengantarkan wahyu untukku adalah malaikat Jibril, dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali hanya malaikat Jibril lah walinya. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kamu laki-laki betul Muhammad, akan tetapi sayang sekali Jibril itu musuh kami. Andai saja kamu menjawab bahwa walimu Mikail, maka kami pasti akan mengikutimu, karena Mikail lah yang menurunkan hujan, mengatur awan, datang dengan membawa kebaikan dan rahmat. Untuk itulah kami tak akan mengikutimu, hai Muhammad. Jelaslah orang yang menjadikan salah satu malaikat sebagai musuhnya atau salah satu para rasul sebagai musuhnya akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil, mereka masing-masing mempunyai kedudukan khusus yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menerangkan sifat-sifat orang Yahudi, agar umat Islam tahu bagaimana mereka orang-orang Yahudi dengan mudahnya mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuli para nabi dan rasul, menyembunyikan kebenaran walaupun mereka tahu bahwa itu kebenaran, suka menindas, suka mengalirkan darah, menjajah, dan begitu tega membunuh anak-anak yang tidak berdosa, merusak dan melanggar perjanjian serta undang-undang yang telah disepakati bersama. Bagaimana mereka merusak perjanjian? Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya dari kitab Taurat, seorang nabi yang tidak seorang pun mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut kecuali para nabi dan rasul. Akan tetapi mereka tetap tidak mentaatinya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka terang-terangan memusuhi dan menunjukkan kebencian. Itulah mereka orang-orang Yahudi. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.